ادامه عملیات تهاجمی ترکیبی وعده صادق 3 در پاسخ به شرارت‌ها و تعرض‌های امروز رژیم صهیونیستی تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌ها. Garda Revolusi Iran sebut bakalan buat Israel jadi neraka, rudal penghancur disiapkan. مورد هدف قرار گرفت. Garda Revolusi Iran sebut bakalan buat Israel jadi neraka, rudal penghancur disiapkan. Garda Revolusi Iran menyebut akan menyerang Israel tanpa henti hingga fajar dari Senin hingga Selasa. Pihaknya sudah menyiapkan pesawat tanpa awak hingga rudal dalam serangan tersebut. Gelombang ke-9 serangan gabungan pesawat tak berawak dan rudal telah dimulai dan akan terus berlanjut tanpa henti hingga subuh, kata juru bicara Garda Revolusi Iran, Ali Mohammad Naimi, dilansir kantor berita AFP, Selasa, 17 Juni 2025. Sementara, media Al Jazeera melaporkan sirene serangan udara terdengar di Tel Aviv, dengan gambar langsung menunjukkan suar di langit. Tentara Israel mengatakan telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran, setelah Teheran mengatakan telah meluncurkan serangan pesawat tak berawak dan rudal lainnya di Tel Aviv dan Haifa. Israel diketahui telah melancarkan serangan ke pusat Teheran mulai Jumat, 13 Juni 2025. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan serangan balasan kepada Israel setelah sejumlah fasilitas nuklir dan militernya diserang. Teheran membalas dengan rentetan serangan drone dan rudal pada Jumat 13 Juni malam dan Sabtu 14 Juni pagi yang menargetkan wilayah Israel. Pada Sabtu 14 Juni dini hari, Angkatan Udara Israel melancarkan rentetan serangan menargetkan pertahanan udara Iran, termasuk lokasi-lokasi peluncur rudal, untuk melumpuhkan kemampuan militer negara tersebut. Pada Senin 16 Juni, Iran telah menginformasikan kepada mediator Qatar dan Oman pihaknya menutup melakukan negosiasi gencatan senjata saat diserang Israel. Iran menyampaikan tidak akan berunding kala diserang. Trump desak semua orang tinggalkan Teheran, AS akan ikut campur perang Iran-Israel? Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump telah mengeluarkan peringatan samar di Truth Social, mendesak semua orang untuk meninggalkan ibu kota Iran, Teheran, sesegera mungkin. Namun, dia tidak mengonfirmasi apakah Amerika akan ikut campur dalam perang antara Iran dan Israel yang sedang berlangsung. Perang pecah setelah militer Zionis menyerang fasilitas nuklir dan militer Iran pada Jumat lalu, menggambarkan tindakan tersebut sebagai upaya pencegahan untuk menghentikan Teheran memperoleh senjata nuklir. Israel juga telah menargetkan wilayah sipil, yang menyebabkan korban berjatuhan, dan menyerang markas stasiun televisi pemerintah Iran saat siaran langsung pada hari Senin. Iran, yang menyangkal berupaya membuat senjata nuklir, mengatakan serangan udara militer Zionis merupakan deklarasi perang dan membalas dengan beberapa tembakan rudal balistik yang ditujukan ke Israel. Iran seharusnya menandatangani kesepakatan yang saya minta mereka tandatangani. Sungguh memalukan dan membuang-buang nyawa manusia. Sederhananya, Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Saya sudah mengatakannya berulang-ulang. Tulis Trump pada Senin malam, saat konflik Iran-Israel memasuki hari kelima. Semua orang harus segera mengevakuasi Teheran. Imbuh pemimpin Amerika itu, tanpa merinci kemana sekitar 10 juta penduduk ibu kota itu harus pergi. Trump sebelumnya menegaskan bahwa AS tidak ada hubungannya dengan serangan Israel terhadap Iran, tetapi memperingatkan Teheran bahwa Washington akan melakukan pembalasan pada level yang belum pernah terlihat sebelumnya jika Iran menargetkan aset Amerika di Timur Tengah. Trump menolak untuk menjelaskan apa yang mungkin memicu keterlibatan militer AS, dan mengatakan kepada wartawan pada hari Senin, "Saya tidak ingin membicarakan hal itu." Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengonfirmasi pengerahan kemampuan pertahanan tambahan ke Timur Tengah, tanpa mengungkapkan aset militer mana yang dikirim selama akhir pekan. Namun, laporan Reuters, Selasa, 17 Juni 2025, menyebutkan bahwa Amerika telah mengerahkan kelompok penyerang kapal induk USS Nimitz ke Timur Tengah. Melindungi pasukan AS adalah prioritas utama kami, dan pengerahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan postur pertahanan kami di kawasan tersebut, tulis Hegseth di X.
Menurut Military Watch, AS dilaporkan telah mengirim lebih dari 30 pesawat tanker pengisian bahan bakar udara melintasi Atlantik menuju Timur Tengah. Media tersebut menggambarkan penumpukan itu sebagai belum pernah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa itu dapat menandakan keterlibatan AS yang lebih luas dalam konflik Israel-Iran. Israel dilaporkan telah meminta AS untuk berpartisipasi langsung dalam serangan terhadap Iran. Angkatan Udara Israel tidak memiliki bom penghancur bunker yang diperlukan untuk menghancurkan situs nuklir bawah tanah Iran yang dijaga ketat, tetapi Washington dapat memasoknya, menurut laporan Axios mengutip pejabat Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menolak mengesampingkan opsi membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dengan mengatakan kepada ABC News pada hari Senin, itu akan mengakhiri konflik. Teheran telah berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan menuduh Israel merusak upaya diplomatik Iran dengan AS. Iran tidak memulai perang ini dan tidak berkepentingan untuk mengabadikan pertumpahan darah. Namun, kami akan dengan bangga berjuang sampai titik darah penghabisan untuk melindungi tanah kami, tulis Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di X pada hari Senin. Dia memperingatkan bahwa tindakan Israel untuk membuat AS terperosok dalam perang abadi akan menghancurkan peluang solusi diplomatik. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mewanti-wanti Iran bakal melancarkan serangan teranyar dalam waktu dekat dan menargetkan sejumlah target penting. Berbicara di depan wartawan saat mengunjungi lokasi serangan rudal di Tel Aviv, Katz menuturkan militer Israel akan menggempur sejumlah target yang signifikan, target strategis, dan target infrastruktur rezim Iran. Dikutip The Times of Israel, Katz menuturkan militer Israel juga akan mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga-warga Iran yang berada di dekat target-target mereka sebelum melancarkan serangan. Katz juga menegaskan salah satu target utama Israel adalah situs nuklir Iran yang masih tersisa. Menurutnya, ada sekitar 10 situs nuklir yang sebentar lagi dihancurkan Israel. Israel dan Iran masih terus saling melancarkan serangan udara sejak Tel Aviv lebih dulu menggempur Teheran pada 13 Juni lalu. Jumlah korban tewas di Iran imbas serangan Israel telah mencapai lebih dari 220 orang, termasuk 70 perempuan dan anak-anak. Sejauh ini sudah ada 5 petinggi militer hingga beberapa ahli nuklir Iran yang tewas imbas serangan Israel. Hari ini, Israel juga mengeklaim berhasil membunuh seorang komandan militer Iran yang baru saja 5 hari menjabat. Sementara itu, gempuran Iran ke Israel sejauh ini menewaskan 20 orang dan melukai ratusan orang lainnya.